Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Shalom, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Biarpun kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami puji Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarpun kami masih ibadah lewat online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami kepada Engkau Tuhan. Tidak mengurangi hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami puji Tuhan. Kami sembah Engkau sebagai Raja Tuhan. Berdiri di tengah kami Tuhan. Yesus. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, tinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Segala kata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, sembah dan puji, sembah dan puji,
penuhi takramu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi takramu. Sembah dan puji penuhi takramu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sembahkan, kami pujikan, kami sembah, kau sembah Raja. Kau yang berkata, kau yang berdaulat Tuhan, kau yang layak disembah, kau yang layak dipuji. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami pujikan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kau yang layak. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sembah dan puji penuhi takramu. Sembah dan puji penuhi takramu. Sembah dan puji penuhi takramu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takramu. Sembah dan puji penuhi takramu. Sembah dan puji penuhi takramu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji Kau, kami sembah Engkau sebagai Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Kau yang hadir Tuhan bersama kami. Kau yang hadir, Kau yang melawat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan. Kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian.
masuk gerbangnya bersyukur. Tetap kita bersyukur, masuk dengan pujian, sukacita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik selama-lamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih dalam mengenal Engkau. Lebih dalam Tuhan. Mengerti kehendak Engkau Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin tenggelam dalam hadirat Engkau. Penuhi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti. Haleluya. Kami bersyukur Padamu. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik. Terima kasih Yesus. Banyak hal kau berbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Sekali katakan, banyak hal yang kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang kau buat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
ada hambanya menyatakan Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian yang ada di Jayapura dan di tempat yang lain, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Allah. Amin. Saudaraku sekalian, saya sungguh terharu dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai saya meneteskan air mata, saya mengingat pada waktu kita dulu di sana, tahun 2000 sampai 2005, dan kami tinggalkan kira-kira 15 tahun yang lalu. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, di sebelah kanan saya di sini ada istri saya, dan dia akan menyampaikan sedikit kepada kita semua yang ada di sana. Ya. Silakan, Mbak. Ya. Puji Tuhan, shalom semuanya, shalom Jayapura. Saya kurang jelas karena ini agak kecil fotonya ya, tapi bersyukur kita boleh bertemu sekalipun melalui media sosial online itu, tapi kita bersyukur, kita tahu kasih anugerah Tuhan bagi semuanya kita, sehingga kita boleh bertemu sekalipun melalui online ini. Saya berharap kita semuanya sehat, kita semuanya bangkit bagi Tuhan, terutama dengan keadaan bangsa kita saat ini tidak sedikit pun mengurangi kebangkitan kita di dalam Tuhan. Semuanya mau bangkit di dalam Tuhan. Apapun kondisi tapi kita tahu bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Baik, puji Tuhan Sekalian, saya mau beritahu, mereka sangat senang sekali untuk mereka menganggap bahwa Jayapura itu adalah tempat mereka tinggal, karena beberapa lama mereka ada di sana, saudara-saudaraku sekalian. Kita berdoa, saudaraku sekalian, supaya kerinduan mereka untuk datang ke Jayapura itu boleh tergenapi. Mari kita berdoa, saudaraku sekalian. Ya, kita berdoa, rencananya bulan September ini dia menyelesaikan studinya. Ya, kita berdoa supaya boleh datang ke sana, mengunjungi saudara kami yang ada di Jayapura, dan juga teman-temannya dulu waktu SD sama SMP di sana. Begitu juga dengan Dian. Dian sekarang sudah ada di Timika. Tapi memang dia sulit untuk datang dari tempatnya, tempat rumahnya di sana untuk datang ke Timika. Waktu itu dia berencana mau ketemu dengan Marul di sana, tapi dia karena karyawan baru, dia agak kesulitan. Takut nanti dia terlambat datang ke tempat kosnya di sana, saudaraku sekalian. Tetapi yang jelas, anak kita Daniel sama dia, mereka sangat senang sekali untuk datang ke Jayapura. Mari kita berdoa. Kemudian doakan juga saudaraku sekalian, ya supaya tahun ini kedua anak kita ini mereka boleh menikah. Dan itu sangat kami rindukan terjadi bagi kedua anak kami ini. Karena saudaraku sekalian, seperti saya sudah lansia, sudah umur 61 tahun. Daniel kemarin berulang tahun pas tanggal 1 Mei, pas dia 30 tahun. Adiknya juga hanya beda 1 tahun, berarti 29 tahun pada bulan Juni ini. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kita boleh ketemu, biar juga tatap muka melalui online ini, saudaraku sekalian.
Saya juga kaget kemarin waktu Maruli minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada umat Tuhan di gereja Tuhan di apa namanya di Jayapura. Saya dengar ada di Serui, di sana ada Jackie, kemudian ada juga Tommy. Tommy ini sampai sekarang saya terus ingat perkataannya kalau kita makan bersama di sana, dia berkata begini, sampai tak kancing. Ya, sampai tak kancing makanan tidak bisa masuk lagi makanan itu karena sudah sangat apa namanya sudah sangat kenyang sekali. Kemudian ada teman kita di Manado, Origenes. Origenes ini yang saya ingat kalau kita pergi dulu mandi ke laut atau di sungai di sana, dia tetap pakai sandalnya yang pakai ikatan itu. Itu terus saya ingat kembali Origenes. Tapi beberapa tahun yang lalu waktu saya dinas ke Manado, saya jumpa dengan Origenes di Manado. Ya mungkin sebelum dia menikah, kami jumpa dan kami sangat senang sekali. Kemudian saudara kita Roy, kita dengar dia ada di Sarmi. Sarmi memang belum pernah kami ke sana, tapi waktu Roy datang dulu ke sini, kami sungguh waktu itu mengalami kesulitan ekonomi begitu ya. Pada waktu Roy dulu datang ke Jakarta, sehingga kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku sekalian, kami mohon kepada rekan-rekan, saudara yang ada di Jayapura, kalau kalian datang ke ke Jakarta, mainlah kalian ke rumah kita. Ya, kita nanti bisa jemput, bisa menginap di rumah kita saat ini. Sudah 14 tahun, menjelang 15 tahun kurang beberapa bulan, kami terus berdua di rumah. Tidak ada lagi Daniel, tidak ada di sini, dia juga tidak ada di sana. Makanya kami rindu supaya cepat punya cucu. Ya, karena itu tolong saudaraku sekalian yang ada di Jayapura supaya mereka boleh cepat menikah dan cepat punya anak, kami cepat punya cucu. Demikian saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Septi Astrid, Septi di Australia. Ada di Australia. Kami terus terang mengikuti perkembangan kalian melalui Facebook. Kami terus ikuti, baru-baru ini Septi jalan-jalan dia di sana, kami bisa baca, kami bisa boleh lihat, dan juga yang lain. Selfie juga, Maruli sama istri, kami terus lihat juga di Facebook. Ya, kami katakan kepada mereka, mereka adalah suami istri yang harmonis begitu ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang ada di Jayapura. Saudaraku sekalian, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terjadi pada saat ini di bangsa dan negara kita, bahkan di seluruh dunia, yaitu tentang virus corona. Saudaraku sekalian, sampai sekarang ini, sampai detik ini, tidak ada dari hamba Tuhan dimanapun yang kami lihat di Facebook, belum ada menyampaikan dari mana ini virus corona. Virus corona ini adalah salah satu penyakit menular gitu ya, atau penyakit sampar kalau dikatakan di firman Tuhan. Belum ada sampai detik ini. Tapi ada orang mengatakan bahwa COVID-19 ini itu datang itu oleh karena keadaan alam. Mereka mengatakan karena pada waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mereka naik perahu di danau, kemudian ada sekonyong-konyong angin yang kencang untuk menerpa mereka. Ya, seperti itulah pandangan mereka. Kemudian ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua bahwa ini adalah perbuatan orang-orang pintar tetapi hatinya jahat. Ya, hatinya jahat. Tujuannya saudaraku sekalian supaya melalui virus corona ini ya, keadaan ekonomi di bangsa-bangsa di dunia ini mereka mengalami kesulitan sehingga mereka pinjam uang ke World Bank atau ke Bank Dunia atau ke IMF gitu ya dalam bentuk dolar. Kemudian saham daripada perusahaan-perusahaan yang terkenal juga akan menurun.
Kemudian mereka beli dengan harga saham yang murah, tetapi untuk membayar semua itu mereka ciptakan, mereka cetak uang dolar untuk mereka dapatkan itu. Artinya mereka mengeluarkan modal yang sangat kecil, tapi mereka mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Tetapi saudaraku sekalian, itu orang-orang yang pintar. Karena memang menurut saya dengan teknologi yang ada sekarang, kemudian dengan kepandaian manusia sekarang ini, memang seperti COVID-19 ini menurut saya bisa dibuat, gitu ya. Karena ada dikatakan di firman Tuhan, saudaraku sekalian, di ayat di Ulangan 32 ayat 24, bahwa seperti COVID ini atau penyakit menular ini adalah racun binatang, dikatakan di firman Tuhan. Racun binatang yang dibawa oleh angin. Ya, makanya sering kita dengar pada waktu itu bahwa COVID-19 ini datang dari Tiongkok dan itu disebarkan oleh binatang kelelawar di sana sehingga sampai ke seluruh dunia pada saat ini. Tetapi di firman Tuhan, penyakit menular seperti COVID ini atau penyakit sampar itu dulu terjadi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi atas umat Tuhan oleh karena kejahatan umat Tuhan. Mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menajiskan tempat kediaman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu pada waktu itu kejadian, saudaraku sekalian. Tetapi dari semua ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, saudaraku sekalian yang saya kasihi, apa yang harus gereja lakukan dengan adanya COVID-19 ini? Yang pertama sekali yang saya dapat, saudaraku sekalian, di Matius pasal 26 ayat 41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata begitu pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus tahu tidak lama lagi pencobaan itu akan terjadi bagi Yesus dan juga bagi murid-murid pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian, di kisah itu di Matius pasal 26 ayat 41. Pada waktu itu mereka bertiga itu murid Tuhan Yesus yang dia bawa ke Taman Getsemani, mereka tidak berdoa, mereka ketiduran. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi pada waktu dan juga saudaraku sekalian dengan Yudas yang mau menyerahkan Tuhan Yesus, pada waktu mereka datang dan menangkap Tuhan Yesus, apa Petrus, dia mengambil pedangnya dan dia menyayat telinga daripada hamba dari seorang para tua-tua pada waktu itu. Artinya apa yang kita dapat, saudaraku sekalian? Saya mendapatkan begini. Saat teduh kita, doa kita, hubungan kita dengan Tuhan itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita pada hari itu. Kalau saat teduh kita atau hubungan kita pada pagi-pagi kepada Tuhan, pada pagi hari kepada Tuhan, saya sangat percaya kehidupan rohani kita juga pada hari itu akan baik. Tapi begitu juga dengan sebaliknya. Hal itu terjadi pada murid-murid Tuhan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, berjaga-jagalah dan berdoa. Mereka tidak melakukan. Tetapi saudaraku sekalian, yang terjadi, Petrus mengambil pedangnya dan menyayat telinga daripada hamba dari seorang tua-tua pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus tegur itu Petrus, saudaraku sekalian. Artinya, mari saudaraku sekalian, mari kita setia untuk kita berhubungan akrab dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku sekalian yang ada di sana mungkin tidak saya kenal waktu kami keluar dari sana, kita belum ketemu, tetapi saya mohon dikatakan di Wahyu, saudaraku sekalian.
Kalau kita sudah dipanggil, kemudian setelah dipanggil kita sudah dipilih. Kemudian setelah dipilih, tidak cukup sampai dipilih saudaraku sekalian, tapi kita harus setia, kata firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah dipilih oleh Tuhan, saya sudah dipanggil, saya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Tidak cukup saya hanya dipilih, tetapi Tuhan menghendaki supaya saya tetap setia kepada Dia, saudaraku sekalian. Demikian juga rekan-rekan saudaraku yang ada di sana. Engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian setelah dipanggil, engkau dipilih menjadi teman sekerjanya dalam gereja Tuhan sana. Tapi tidak cukup sampai engkau dipilih, saudaraku. Tapi engkau harus setia terhadap pilihan Tuhan atasmu. Jangan sampai saudaraku sekalian seperti Yudas. Dia sudah dipanggil dan dia sudah dipilih menjadi murid Tuhan. Tetapi dia tidak setia. Bahkan Yudaslah yang menyerahkan Yesus kepada tua-tua pada waktu itu. Saudara-saudaraku sekalian. Kebenaran ini, mari. Jangan engkau puas sampai engkau hanya dipanggil. Jangan. Jangan engkau puas sampai engkau dipilih oleh Tuhan menjadi teman sekerjanya, menjadi hamba Tuhan. Jangan engkau mau puas sampai di situ. Tapi biarlah engkau tetap setia, saudaraku sekalian. Karena Tuhan menghendaki kesetiaan bagi setiap anak-anaknya. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, dikatakan begini di firman Tuhan. Daud, kalau keturunanmu setia beribadah kepadaku, ketahuilah bahwa tahta kerajaan Israel ini tidak akan terlepas dari keturunanmu. Tuhan minta kepada keturunan Daud supaya keturunannya setia kepadanya, saudaraku sekalian. Dan dia berjanji, kalau keturunannya setia, dikatakan kepada Daud, ketahuilah bahwa tata kerajaan Israel tidak terlepas dari keturunanmu. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku sekalian, waktu Daud sudah tua dan kerajaan itu, pimpinan kerajaan itu diserahkan kepada anaknya Salomo. Tetapi pada waktu dia pertama menjadi raja, begitu luar biasa. Dia minta kepada Tuhan hikmat pengetahuan di dalam memimpin kerajaan itu, di dalam memimpin gereja yang begitu besar itu. Tetapi karena dia tidak setia, kerajaan itu terbelah menjadi dua, saudaraku sekalian. Dan akhirnya mengalami kehancuran demi kehancuran. Karena apa? Karena Salomo, pengganti Daud atau anak daripada Daud, dia memang dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi dia tidak setia, saudaraku sekalian. Dia menyembah Allah lain. Kalau tidak salah istrinya sampai 600 dan semua dengan gundik-gundiknya. Sampai 600 orang. Dan disitulah dia jatuh, saudaraku sekalian. Ketidakkesetiaannya kepada Tuhan. Jatuh dengan menyembah Allah lain atau Allah daripada istri-istrinya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita lihat dengan adanya virus corona pada saat ini. Kita lihat pendidikan yang sangat tinggi, misalnya S3. Kemudian kekayaan yang luar biasa. Kemudian, saudaraku sekalian, jabatan yang hebat. Apapun jabatan, saudaraku, itu tidak berguna dengan keadaan virus corona. Semua tinggal di rumah dengan keadaan saat ini di seluruh dunia. Yang kaya, yang pendidikannya tinggi, yang jabatannya tinggi, yang luar biasa jabatannya, itu tidak dapat menyelamatkan mereka dengan virus corona ini. Oleh semua itu sekalian, mari kita belajar. Yang membuat kita selamat dari virus corona tidak lain, tidak bukan kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu jangan berpikir, oleh sebab itulah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya mohon kepada kita, mari kita serius, mari kita bersemangat, mari kita bergairah, saudaraku sekalian. Jangan kita malas untuk datang beribadah. Jangan kita malas untuk datang kepada Tuhan melalui doa kita, saudaraku sekalian.
Karena hanya melalui kehidupan kita dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, itulah yang dapat membuat kita mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera. Seperti apa yang terjadi pada saat ini. Banyak orang malah mengalami ketakutan. Dan kita bersyukur. Dan kita bersyukur dengan keadaan virus corona pada saat ini. Di beberapa negara terjadi kebauan rohani, terjadi kegerakan rohani. Dan kita boleh mengucap syukur, berterima kasih saudaraku sekalian. Seperti bangsa Israel, pernah saya baca buku yang dikarang oleh menantu daripada orang Israel, yaitu orang Jepang. Dikatakan begini, hanya kalau tidak salah, hanya 6% dari jumlah penduduk bangsa Israel yang benar-benar menyembah Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tapi pada waktu kita lihat di Facebook dengan kejadian virus corona ini, anak-anak muda di sana dan juga orang tua di Israel, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, kepada saudaraku yang ada di Jayapura, dan saya sangat senang, seperti yang saya katakan tadi, umat Tuhan yang ada di Jayapura, ada juga yang di Manado, ada yang di Sarmi, ada yang di Serui, kemudian ada yang di di Australia. Mari bangkitlah kalian untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak menghendaki mulai dari engkau lahir sampai tua nanti, sampai Tuhan memanggil engkau. Tuhan tidak menghendaki engkau untuk engkau terus menjadi jemaat. Tapi Tuhan mau supaya engkau terpilih menjadi pekerja Tuhan. Setelah menjadi pekerja Tuhan, engkau tetap setia, saudara-saudaraku sekalian. Seperti saudaraku, seperti saudara saya, Tommy dan Jaki di Serui. Kalian ada 2 keluarga di sana. Jangan engkau takut untuk melayani di sana, saudaraku sekalian. Mulailah, saudaraku sekalian. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Menurut dunia ini, orang yang tidak berharga, yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi Tuhan bisa pakai cara luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya, saudaraku sekalian. Jangan engkau beranggapan, oh pendidikanku tidak ada, pengalamanku tidak ada, pengetahuan kebenaran firmanku tidak ada, dan lain sebagainya. No, bukan itu ukurannya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita tahu Musa, dia tidak pintar untuk berbicara, tetapi Tuhan boleh pakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena apa saudaraku sekalian? Dia mau dan Tuhan mau, sehingga Tuhan pakai dia, Musa, untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Begitu juga saudara saya Roy yang ada di Sarmi. Monggo saudara Roy, mulai di sana untuk melayani. Jangan engkau puas untuk engkau terpanggil saudaraku, tapi biarlah engkau terpilih menjadi teman sekerjanya, sehingga nanti saudara Maruli dan rekan-rekan di sana, Renda Stories, bisa pergi ke sana untuk kunjungan pelayanan. Itu sungguh luar biasa dan itu sungguh menjadi berkat saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, baru 2 tahun bulan 5 bulan depan ini kami memulai gereja di Bekasi, namanya GKKD Salom Bekasi. Kami mulai dari 10 orang. Dari 10 orang, kemudian dari 10 orang itu kami penginjilan, kami kunjungan. Kami bersyukur sekarang sudah ada 60 orang. Tetapi dari 60 orang ini ada yang tidak setia, saudaraku sekalian, yang beribadah setiap minggu. Tapi istrinya, anaknya, ya ikut dengan kita. Sehingga kita masih terus berdoa untuk mereka. Mereka hanya datang sekali-sekali pada waktu ada acara-acara tertentu. Padahal kita sudah berusaha, saudaraku sekalian, supaya 60 yang Tuhan telah antarkan ini, suami, istri, dan anak-anak muda ini beribadah dengan kita, kerinduan hati kita, supaya mereka boleh datang setiap minggu. Karena apa, saudaraku sekalian? Kita rindu yang 60 orang yang ada sekarang ini. Mereka setia, mereka terpilih menjadi pekerja Tuhan. Karena visi gereja GKKD Salom Bekasi, yaitu Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3, bahwa gereja Tuhan GKKD Salom Bekasi berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Suku-suku bangsa datang
untuk menerima pengajaran dari rumah Tuhan. Bagaimana Tuhan supaya bersuka cita, supaya bergembira atas kita gereja Tuhan, saudaraku sekalian. Kalau kita membuka gereja-gereja di mana-mana, seperti kami di kota dan kabupaten Bekasi ini, begitu juga kalian yang ada di sana, Tuhan bersuka cita. Ada 2, 3, 4, 5 orang yang membela daerah itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti senang, saudaraku sekalian. Dan alhasil yang kita peroleh, karena kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita. Jangan kita berpikiran untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tidak. Tapi marilah kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan setia datang kepadanya, saudaraku sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, saudaraku sekalian. Harta kekayaan yang begitu besar. Harta kekayaan yang pendidikan yang tinggi, jabatan yang tinggi, itu tidak bisa melepaskan mereka dari virus corona ini. Mereka tinggal di rumah. Beda kalau umpamanya ada seorang hartanya luar biasa, seperti di Jakarta beberapa tahun yang lalu, kalau ada demonstrasi besar-besaran, karena mereka punya harta kekayaan yang luar biasa, mereka bisa pergi terbang dengan gampang sekali ke luar negeri. Di sana mereka happy-happy karena harta kekayaan mereka begitu banyak. Tetapi kalau mereka di Indonesia karena ada demonstrasi, mereka ketakutan. Tapi karena uang mereka banyak, mereka bisa pergi, saudaraku sekalian. Mereka aman. Tetapi dengan virus corona ini, mereka tidak bisa, saudaraku sekalian. Mereka tinggal di rumah. Biasanya mereka bekerja. Mungkin kalau tinggal mereka di rumah, mereka bosan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita yang setia kepada Tuhan, berapa lama pun kita Tuhan izinkan terjadi di rumah, tinggal seperti ini, mungkin bagi kita tidak masalah. Karena kita bisa menjangkau dunia ini melalui doa kita. Bisa kita mengetahui tentang dunia ini melalui pembacaan firman Tuhan. Apalagi dengan adanya IT yang ada sekarang ini. Dunia boleh kita lihat, saudaraku sekalian. Itu kalau keberadaan kita sebagai anak Tuhan yang terpanggil, terpilih, dan juga setia, saudaraku sekalian. Sekarang, saya katakan tadi, apa yang gereja lakukan dengan adanya virus corona ini? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa contohnya berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan? Kita lihat yang pertama, saudaraku sekalian, yaitu tentang Daud yang dibenci oleh Saul. Daud itu berdoa dan berjaga-jaga dia supaya dia jangan dibunuh oleh Saul. Dia berdoa, dia pergi ke kota-kota, berpindah-pindah dia ke kota-kota lain untuk dia berjaga-jaga. Dan samping dia berjaga-jaga, dia juga berdoa karena kalau dia ketemu sama Saul, dia akan dibunuh. Itu satu. Kemudian yang kedua contohnya berjaga-jaga dan berdoa. Seperti saudaraku sekalian, waktu Yakub bertemu dengan abangnya Esau, dia berjaga-jaga dan dia berdoa. Dikatakan di firman Tuhan, setelah semua istri dan anak-anaknya dan juga hamba-hambanya dan juga ternak-ternaknya diseberangkan dari sungai Yakub pada waktu itu, saudaraku sekalian, dia berdoa bergumul dengan Tuhan. Tapi karena dia berdoa bergumul dengan Tuhan, dari dikatakan di firman Tuhan, dia mengalami kemenangan. Pikiran dia yang negatif dulu terhadap Esau abangnya itu, bahwa Esau nanti akan membalas kejahatannya pada waktu dia mengambil hak kesulungan itu. Tidak terjadi, saudaraku sekalian. Karena apa? Dia berjaga-jaga dan berdoa. Dia yang lakukan. Begitu juga Daud, dia bebas daripada usaha Saul untuk membunuh dia. Dia bebas, saudaraku. Dia mengalami kemenangan. Dia tidak kena dengan tombaknya Raja Saul. Karena apa? Karena dia banyak berdoa, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari, saudara, jangan cari yang lain, tapi carilah Tuhan. Itu yang paling utama dan itulah yang perlu di dalam hidupmu.
Sudah pasti dan pasti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya bersaksi, saya sudah mengalami hal itu, saudara-saudaraku sekalian. Tapi karena saya setia, tahun depan, tahun 2021, 40 tahunlah saya mengikuti gereja ini. Karena mulai dulu tahun 81, saudaraku sekalian. Tapi saya melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang saya katakan begini kepada istri saya, saudaraku, mari kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita berterima kasih. Walaupun Bapak tidak bekerja, orang katakan pensiun, tidak ada. Sebenarnya bukan pensiun, tidak bekerja lagi. Ya, karena kalau pensiun kan ada uang pensiun. Tapi tidak pensiun, tidak pensiun, tapi tidak ada uang pensiun. Artinya nol pendapatan, saudaraku sekalian. Tetapi sungguh saya katakan itu kepada istri saya, mari kita bersyukur ya. Tuhan memberkati kita. Bapak sudah lansia sekarang 61 tahun, tapi Tuhan memberkati kita. Kenapa, saudaraku sekalian? Yang saya dapat selama 40 tahun kurang 1 tahun ini, saudaraku, di dalam pelayanan, saya berusaha setia kepada Tuhan. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya ditempatkan bekerja, saya tetap setia mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang ada di Jayapura. Yang kedua, saya mau sampaikan, dikatakan di Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, saudaraku sekalian. Dikatakan di firman Tuhan, Ibrani 13, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudaraku sekalian, sebelum ada virus corona, bisa jadi kita bisa sampai tak kancing, makan dengan seenaknya. Tetapi dengan adanya virus corona, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita mengantisipasi dengan uang yang ada pada kita pada saat ini. Ya, kalau umpamanya sebelum virus corona, kita mungkin makan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sekarang sudah berkurang untuk kita berjaga-jaga, saudaraku sekalian. Yang selanjutnya, saya yakin saudara-saudara kita seiman yang kehidupan penghasilannya informal, saudaraku, kita katakanlah seperti kami di sini, yang dulu dia tukang Gojek atau Grab, saudaraku sekalian. Yang sebelum virus corona ini dia jualan mie, saudaraku sekalian. Yang sebelumnya dia bawa mobil atau angkutan kota. Tapi dengan keadaan sekarang sungguh sangat menyedihkan penghasilan mereka. Yang dulunya mereka ngojek dapat 200.000 per hari, sekarang hanya dapat 30.000. Yang sebelumnya mereka jual mie, yang sebelumnya mereka bisa jual sampai 10-15 mangkok, sekarang hanya 2 mangkok, saudaraku sekalian. Begitu juga pengemudi angkutan kota, yang dulunya bisa mungkin mereka mendapatkan 50.000 per hari dengan membawa angkot, tapi sekarang 10.000 juga susah, saudaraku sekalian. Sementara kebutuhan hidup mereka begitu banyak. Oleh sebab itulah, saudaraku sekalian, dikatakan di firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima itu, saudaraku sekalian, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian, bagi engkau yang mempunyai penghasilan tetap, misalnya pegawai negeri sipil atau apapun, kerja di perusahaan, tapi perusahaannya tetap eksis jalan sampai saat ini, sehingga penghasilannya tetap. Tolong mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang mengalami kemunduran ekonomi seperti yang saya sebutkan barusan. Mari kita, saudaraku sekalian, memberi kepada mereka. Tapi ingat, kata firman Tuhan, jangan memberi dengan terpaksa, tapi memberi dengan kerelaan hati. Karena orang yang memberi dengan kerelaan hati, Tuhan memberkati mereka, saudaraku sekalian. Jangan engkau izinkan saudara-saudara kita semua, keluarga besar kita, saudaraku sekalian, jangan engkau izinkan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dengan virus corona. Tapi berpikirlah apa yang aku mau berikan kepada mereka. Bukan banyaknya, saudaraku sekalian. Seperti kami gereja Tuhan di Bekasi ini, kami mencoba mulai bulan Maret kami sudah memberi bantuan kepada orang-orang atau saudara kita yang saya sebutkan tadi yang kekurangan penghasilannya.
Kemudian setiap hari kami berdoa, saudaraku. Sudah 46 hari mulai tanggal 19 Maret. Sampai tadi malam, setiap malam kami berdoa 1 jam mulai jam 20 sampai jam 21. Kami berdoa serentak. Karena hanya dengan doa lah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa menjangkau dunia ini. Kita bisa menjangkau siapapun di dalam doa kita. Kalau mungkin kita kunjungi mereka sulit dengan sekarang ini. Tapi melalui doa kita bisa mengunjungi mereka saudara sekalian. Supaya mereka tetap kuat. Supaya mereka tak bersemangat di dalam hidup mereka. Dengan adanya virus corona ini saudara sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, perhatikan saudara-saudara kita. Keluarga besarmu. Seperti contoh, keluarga besar dari saya. Dari Marga Sihombing. Mereka selama ini berjualan. Mereka ada yang Grab seperti di Pematang Siantar sana. Mereka kesulitan pendapatan. Sehingga komunitas kita, keluarga daripada bapak saya, kita kumpul. Kita urunan saudaraku sekalian. Begitu juga dengan keluarga istri saya. Saya sudah melihat, wah ini kayaknya ada yang kurang baik dari keluarga istri. Kehidupan ekonomi mereka. Kita sudah berdoa saudaraku sekalian. Selama ini mereka sebagai kontraktor saudaraku sekalian. Tapi dengan adanya virus corona ini saudaraku sekalian, mereka tidak bisa bekerja. Selama ini mereka berjualan, penghasilan mereka berjualan kurang. Kemudian Tuhan ingatkan kita untuk hal itu. Tuhan, apa yang mau kami beri? Dan kami terus doakan supaya mereka jangan sampai putus asa. Supaya mereka jangan sampai murtad saudaraku sekalian. Supaya mereka jangan sampai meninggalkan Tuhan dengan keadaan saat ini. Kita pikirkan saudaraku sekalian. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Ada firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus 8 ayat 14. Kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka. Kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kita. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca sekali lagi. Kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka seperti saat-saat ini. Dan kelebihan mereka kemudian akan mencukupkan kekurangan kita. Mungkin bukan saat ini, tapi beberapa tahun yang akan datang, saudaraku sekalian. Tapi engkau berkelebihan sekarang. Kita katalah engkau punya fixed income setiap bulan saat ini. Tetapi saudara kita, mereka mungkin kekurangan dengan COVID-19 ini. Monggo, mari saudaraku sekalian, perhatikan mereka. Mungkin tidak begitu besar. Tapi yang Tuhan mau sama seperti perempuan janda miskin itu yang memberi persembahannya hanya beberapa sepeser gitu ya. Tapi Tuhan katakan kepada muridnya, apa yang diberikan oleh janda miskin ini jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh orang-orang lain. Tuhan hanya melihat hati. Tuhan tidak melihat persembahanmu atau pemberianmu kepada saudara kita Simon. Tapi Tuhan hanya melihat hatimu yang mau iba untuk mau membantu saudara kita yang berkekurangan pada saat ini. Jangan biarkan mereka sampai mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi biarlah mereka mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan dengan keadaan virus corona pada saat ini. Karena apa? Rupanya saudara-saudaraku seiman memperhatikan aku. Mengingat aku saudaraku sekalian. Kemudian dan bukan hanya sampai di situ. Dengan adanya teknologi informasi pada saat ini, IT ini. Seperti tadi malam saya katakan kepada Maruli. Maruli tanya kepada saya, pakai apa bang, jaringannya gitu ya. Kemudian saya katakan pakai Tri, berapa itu bang? 34.000. Murah ya bang? Ya tergantung pemakaian kita, saya bilang begitu sama Maruli. Tapi karena virus corona ini, 34.000, kalau nggak salah 6 GB, itu habis per minggu 100. Karena apa? Karena kita terus menghubungi umat Tuhan yang 60 orang ini. Bagaimana keadaan mereka? Kalau mereka sakit,
itu juga menjadi sakit kita, saudaraku sekalian. Kalau mereka juga menderita, itu juga penderitaan kita. Sehingga saudaraku sekalian, hampir setiap minggu kita harus beli paket itu dengan 34.000, saudaraku. Yang sebelumnya mungkin bisa 2 minggu, yang sebelumnya bisa 3 minggu. Tetapi oleh karena virus corona ini, kita harus memperhatikan mereka. Apalagi saya, Tuhan telah tetapkan saya sebagai gembalanya di GKK di Salum Bekasi. Saya harus memperhatikan mereka. Karena Roh Kuduslah yang menetapkan saya menjadi pengawas atas umat Tuhan itu, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, apalagi saudaraku sekalian, berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah apa yang menjadi perintah daripada pemerintah kita. Anjuran daripada pemerintah kita terhadap kita, saudaraku sekalian, supaya kita menjaga jarak, cuci tangan, supaya kita jangan pergi ke tempat keramaian dan lain sebagainya. Di Roma pasal 13 ayat 1, pemerintah sekarang kita ini adalah pemerintah yang Allah tetapkan bagi kita. Kita harus tunduk dan hormat kepada mereka. Saudaraku, jangan sampai kita remeh-temeh dengan anjuran pemerintah kita. Jangan, saudaraku sekalian. Tapi mari kita ikuti, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya tidak tahu. Dikatakan di firman Tuhan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu termasuk juga penyakit sampar atau virus corona. Kita lihat di Alkitab. Tidak ada yang terjadi di seluruh dunia pada tahun-tahun sebelumnya termasuk di Alkitab. Itu hanya ada di suatu daerah tertentu, umpamanya di tanah Israel. Ya. Tapi tidak ada seperti sekarang di seluruh dunia. Ada penyakit sampar, saudaraku sekalian. Tidak ada di Alkitab, saudaraku sekalian. Sehingga dikatakan di firman Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, termasuk juga kita katakanlah ada antikristus. Antikristus ini dikatakan di firman Tuhan, itu mereka berasal dari kita. Tanda-tandanya kalau dia kurang setia, atau kalau dia kurang sungguh-sungguh. Jadi oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau ada di gereja kita yang kurang sungguh-sungguh, tolong perhatikan. Artinya kita antisipasi, mana tahu dia nanti tergoda dengan antikristus. Karena dikatakan di firman Tuhan, di 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 18. Antikristus itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Dan tanda-tandanya mereka tidak bersungguh-sungguh datang ke gereja. Tidak bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan mereka sudah banyak. Saudaraku sekalian. Dikatakan tadi di firman Tuhan. Tanda akhir zaman itu. Ya, ada antikristus, ada peperangan, ada gempa bumi, kemudian ada penyakit sampar, ada kelaparan, saudaraku sekalian. Tapi penyakit sampar yang sekarang ini bukan hanya per wilayah tertentu, tapi di seluruh dunia, saudaraku sekalian. Bahkan kemarin saya dengar pimpinan tertinggi dalam satu gereja yang paling hebat di dunia, mereka mengatakan mungkin dia antikristus. Saudaraku sekalian, artinya bagi kita gereja Tuhan, bagi kita pekerja Tuhan, kita mengetahui tanda-tanda orang yang antikristus itu kita ketahui, saudaraku, mereka kurang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka bermalas-malas. Seperti yang saya katakan tadi, umat Tuhan di gereja kita sekarang sudah ada 60. Tapi suaminya terkadang tidak datang, tidak sungguh-sungguh. Tetapi dengan keadaan virus corona, keadaan ekonomi, mereka merosot. Baru mereka, Bang Hisar, Pak Hisar, tolong kami, segala macam begitu ya. Sehingga itu jadi pikiran. Ya saudaraku sekalian. Artinya pikiran kita, apa yang mau kita berikan kepada mereka. Saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian. Mari dengan adanya virus corona pada saat ini. Berjaga-jagalah dan berdoa. Jangan kita lalai dengan kebenaran firman Tuhan. Petrus dia jatuh pada waktu itu. Dia langsung mengambil pedangnya, menyayat telinga daripada hamba seorang ahli Taurat itu. Oleh karena dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Mereka ketiduran. Mereka 3 orang itu gereja Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku sekalian, pesan Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, biarlah
Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua umat-Mu, terlebih umat-Mu yang ada di Jayapura, Manado, Sarmi, Serui, dan Australia Tuhan, dan juga di tempat-tempat yang lain. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh karena ada virus corona di bangsa dan negara kami, membuat kami Tuhan semakin dekat kepadamu, membuat kami semakin setia kepadamu Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya janji-Mu Tuhan, segala sesuatu Engkau berikan bagi kami. Terjadilah itu Tuhan, bagi umat yang ada di Jayapura dan sekitarnya dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu di Jayapura, mereka tidak puas menjadi anak Tuhan yang terpanggil, tapi mereka terpilih. Setelah mereka terpilih, mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Dan kami sangat percaya Bapa di surga, Engkau mengingat orang-orang yang setia kepadamu. 430 tahun bangsa Israel di tanah Mesir, Engkau mengingat perjanjian-Mu kepada Abraham dan Ishak dan Yakub, sehingga Engkau melepaskan mereka dari Mesir. Padahal mereka tidak semua orang yang setia. Padahal mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Engkau. Tetapi karena Engkau mengingat perjanjian-Mu atas hamba-Mu Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau berbelas kasihan dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Apalagi kalau kami setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang boleh kami sampaikan kepadamu. Biarlah Roh Kudus menanamkannya di dalam hati semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Semakin berdampak bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami diberkati dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tetap setia kepada Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami, yang berdaulat atas bangsa kami, negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, Engkaulah Tuhan,
kita buat Bapak Pendeta Misar untuk bawa penutup kita dalam doa. Mari kita, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dari Bekasi, saudara kami ada di Papua dan juga di daerah-daerah yang lain, Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi daripada anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, dimanapun semuanya berada pada saat ini, biarlah berkat Allah dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka dalam nama Yesus. Dan bukan berkat yang biasa-biasa Tuhan, tapi berkat yang luar biasa turunlah atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kemanapun mereka masuk dan kemanapun mereka keluar, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap anak-anak mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka terhadap keluarga dan anak-anak mereka, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan boleh mengabulkannya dan memberkatinya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biarlah seperti apa yang Engkau Tuhan kehendaki. Supaya setiap anak-anak-Mu, Engkau tidak menginginkan hanya mereka terpanggil dan pilih. Tetapi mereka tetap setia sampai Tuhan kelak memanggil setiap umat-Mu yang ada di Papua dan sekitarnya pada saat ini. Berkati mereka, orang tua mereka masing-masing Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jagai mereka dengan malaikat-Mu, pagari mereka dengan bala tentara-Mu. Supaya panah api daripada senjata tipu muslihat dan segala kebohongan sejahat. Dan juga virus corona tidak bisa terjadi bagi mereka. Virus corona pass over dari mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bertambah-tambahlah Tuhan jiwa-jiwa baru yang tertanam dalam gereja-Mu di Jayapura dan juga di tempat lain. Sama seperti pohon korma itu tuh. Kami mohon Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus serta pertolongan tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Itulah yang tetap menyertai setiap umat-Mu yang ada di Jayapura dan yang ada di Manado, di Sarbi, di Serui, dan di Australia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Fokus sama Tania saja. Minta maaf kalau banyak suara-suara yang kedengaran. Dia. Halo Bang. Halo. Dia sudah pasti pendeta ini. Dia tadi yang khotbah. Ini di Jayapura. Selamat hari Minggu semua. Abang hari Minggu. Kabar. Nina. Ada yang sudah dibagi. Itu sana, kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu dari Pania yang agak ribut hari ini. Pendeta Hisar itu dulu pernah dibawa seminggu ke sini. Pendeta Hisar tadi yang foto itu pernah dibawa seminggu ke sini. Oh enggak aja Bu, nah. Iya pendeta, iya pendeta. Halo kakak. Kakak.
Siapa itu? Siapa itu? Salam Kak Lora dari Surabaya. Karena kami sebentar mau ibadah. Oke. Terima kasih pelayanannya Bapak Mama di Bekasi. Sama Bang Kakak, God bless. Bunda Irti. Pipi Bunda Irti. Hari Minggu semuanya, saya pamit. Opung di Jakarta. Yang di Kepulauan Yapen. Ibu Tin, Sentani. Dadah semuanya. Dadah. Itu Bu yang bawa kuenya. Itu tidak tahu juga. Oh iya. Sheila, salam-salam buat tante di Regency. Halo Kak Lora, salam kenal. Yapin. Jadi baby masing-masing. Halo Manado. Timindo. Parometa. Jadi dong para makan dia. Kami pamit ya. Siapa itu? Dadah. Kak Lora, kenalkan diri dulu. Di bawah. Oh. Halo. Sekarang kanan. Bagaimana saudaranya? Kenal Hari dari Surabaya. Kalau orang Surabaya. Ada yang dari Surabaya. Panas ya. Aku mau cepat ganti. Iya, kuliah di Surabaya. Kuliahnya di. Kuliahnya bisa. Abang Roy rapi sekali. Iya. Abang pakai jas rapi sekali. Batik. Jas lagi apa nih? Baju batik ke meja maksudnya. Batik apa? Kayaknya Kak Roy, Kak Tommy. Tom, andalan. Semoga Tommy saja yang tidak pakai baju ke meja. Aduh. Ele Desni, terlalu sengaja. Dari Katin. Katin, sampai di sini dong, Katin. Kami yang kos di Sarbi nih bikin bisa apa? Bisa gigit jari. Terima kenyataan saja lah. Buka Tommy, buka dulu suara Tommy.
Nyonya lagi ibadah online yang lain lagi, Kak. Jadi kita berbagi ibadah online semua ini. Soalnya gereja absen lagi jadi. Iya, Om Tommy tanya baru Iya. Nyonya mana juga Om Tommy. Ini kabur lagi. Pamit sudah kan, Mas? Dadah, selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Aku dapat di Bitung. Sorry, saya ini baru tiba dari kantor, jadi ini saya punya itu ada ini. Ini telepon ini. Ada orang Bitung di sini. Ada orang Bitung di sini. Ada orang? Ada orang Bitung tadi sini kah? Di mana, Kwa? Kauri. Mungkin dia kangen kok apa, jadi dia pakai bahasa begitu. Dodo, Jangan paksa, nanti muntah ubi. Jangan paksa, nanti muntah ubi. Hati-hati sagu keluar. Oh, tinggi lagi mau panen sagu ini, Om. Iya. Hati-hati berbahaya, nanti muntah ubi lagi jadi. Bang. Bentar PA, Kak, Bang. Ada doa. Ngomong-ngomong sambil cerita-cerita, kapan dong PA ini? Iya, itu betul. Ngomong-ngomong sambil cerita, mumpung kita sendiri nih kah? Atau masih ada yang lain? Oh ya, salam hormat, salam kenal. Kami keluarga besar GKD yang ada di Serwi. Jangan marah ya, kita jarang-jarang muncul. Itu ada abang ke mama itu. Satu mama ada. Opung. Bagaimana bang? Ada opung itu. Opung lagi jemur kain, opung. Opung. Oh. Tadi beli roti atau beli lebih, Kak Opung? Udah beli roti tadi. Udah. Beli lebih tadi. Lebih dari satu maksudnya. Udah, Opung sudah sarapan. Opung Doli sudah sarapan. Nah, yang penting Opung sarapan dulu lah. Kalau kita yang muda-muda. Yang muda-muda belakangan ya. Kalau kita yang muda-muda yang lain tuh masih